Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang proyek kalkulus 2. Jadi, kali ini kita akan ngomongin tentang apa yang harus kalian lakukan. Jadi, kalkulus 2 biar tidak melulu tentang mengerjakan soal ataupun teori. Jadi, ini outline project-nya ya, walaupun akan ada soal-soalnya, tapi kita akan mengemasnya dengan cara yang berbeda. Yaitu nanti kamu akan saya minta untuk membuat satu video yang berisi tentang satu materi yang ada satu soalnya yang paling kalian sukai. Kalian sukai itu maksud saya di sini sukai itu nggak harus karena dia sangat simple atau apa menarik, tapi juga kadang bisa jadi itu soal yang paling sulit sehingga kamu suka ketika kamu bisa menaklukkannya. Itu jadi macam-macam. Jadi yang pertama di sini adalah uh, akan ada, nah akan ada sekitar maksimal adalah 10 slide PowerPoint atau kalau kalian mau pakai yang lain boleh, tapi yang adalah 10 halaman. Halaman pertama itu adalah halaman sampul, di mana di situ kalian harus menuliskan identitas Project Kalkulus 2, identitas Anda, nama, NIM, jurusan, dan lain-lain bebas. Kemudian foto selfie Anda, dan materi dari soal yang Anda pilih. Maksudnya, ini tuh soalnya tentang apa sih? Kamu membahas tentang materi apa? Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian halaman kedua, kamu harus mengumpulkan alasan mengapa Anda memilih soal dari topik tersebut dalam proyek ini yang tadi saya ceritakan. Alasannya itu bisa karena mudah, Bu, tapi kalau kalian bilang mudah terus jadi suka itu juga agak awkward juga sih gitu, maksudnya, dan itu juga terlalu klise. Yang kedua mungkin kamu bisa bilang bahwa karena, proses pengerjaannya menyenangkan, atau proses pengerjaannya cukup rumit, tapi ternyata ketika sudah menemukan jawabannya, itu akan, membuat saya bangga bahwa saya bisa menemukannya dan macam-macam lah, atau yang lain-lain, atau ada personal sendiri, kamu bisa kemukakan di halaman 2. Kemudian halaman 3, kamu harus menuliskan soalnya. Sertakan pula sumbernya. Jadi di sini soalnya saya akan berikan kebebasan kalian. Kalian boleh satu mencari dari seluruh soal yang pernah kita kerjakan di tugas mandiri, boleh. Yang kedua, kamu bisa dari buku Purcell. Yang ketiga, dari internet atau dari buku-buku lainnya. Selain Purcell boleh, tapi kamu harus sertakan sumbernya di halaman 3. Ya. Kalau dari internet, kamu bisa kasih URL-nya di situ untuk memberikan informasi kepada yang melihat itu. Kemudian halaman 4-9 itu jawabannya itu. Nah, ini saya berikan maksimal adalah 10 halaman. Jadi ternyata ketika solusinya hanya cukup 2 halaman atau 2 slide, berarti halaman ketujuh adalah kalimat pesan atau motivasi dan terima kasih. Jadi yang terakhir lah, penutup lah ini intinya. Begitu ya. Kapan proyek ini dikumpulkan? Deadline-nya adalah di pertemuan ke-14. Ya, pertemuan ke-14 nanti akan ada nih kita lihat nih ya. Jadi emang pertemuannya ke-14. Nanti akan saya kasih link di Elena di pertemuan 14, kamu kumpulkan di situ. Jadi kamu bisa rekam dengan Zoom boleh, selain Zoom juga nggak masalah sih, tapi yang penting adalah wajah Anda harus muncul di video kayak yang saya lakukan ini nih. Ya, jadi wajah kalian harus muncul. Kalian boleh berbenah diri dulu baru melakukan rekaman itu. Yang penting videonya harus muncul wajah kalian di sana. Terutama di halaman terakhir pastilah ya. Saya mintanya di semua durasi videonya kamu ada muncul. Jadi jangan ditutup dulu, jangan ditutup Zoom-nya. Durasinya adalah 3-8 menit, nggak usah lama-lama. Jadi kamu bisa cari namanya soal, ya jangan terlalu panjang juga nggak apa-apa sih, karena kan cuma 3-8 menit. Lagi pula kadang kamu kan sudah menuliskan jawabannya di PowerPoint ya, jadi santai, jadi nggak terlalu lama. Kemudian kamu upload di YouTube
YouTube kalian sendiri, silahkan bikin, kalian pasti udah paham cara bikinnya, dan buat video itu publik. Maksudnya dibuat semua orang bisa lihat. Kemudian ketika kamu mengirimkannya di Elena pada pertemuan ke-14 itu, pastikan video Anda itu sudah ditonton minimal 75 kali dan dapat like minimal 30 orang. Jadi 75 kali tonton dan like-nya adalah 30 kali like. Jadi kalian setelah bikin video itu dari pertemuan sekarang nih 11 sampai 14, silahkan share ke teman-teman kalian mungkin ya atau kelas lain gitu biar kita saling lihat lah, saling memberikan informasi yang menarik tentang suatu soal di situ. Jadi nanti dan minta teman kalian untuk like itu boleh. Jadi ketika dikumpulkan di pertemuan 14, posisinya sudah 75 kali ditonton dan 30 like. Gitu ya, clear ya. Nanti jika ada yang kurang clear, kalian bisa tanyakan di WA grup masing-masing kelas. Jadi bukan pas ke-14 dikumpulkan baru terus cari like atau cari orang buat menonton atau nge-share itu ke orang-orang, tapi sebelum itu. Jadi segera dikerjakan sekarang ya. Do your best. Jadi do not need to have a difficult problem. Ya, tadi saya bilang nggak selalu yang menarik itu susah atau gampang, tapi lebih ke bagaimana kamu menarik orang untuk melihat apa yang kamu bicarakan di video tersebut, gitu. Jadi kamu menariknya pakai talent kamu yang apa, mungkin dari sisi soalnya kamu cari yang unik, nggak boleh. Itu kalau umpamanya soal-soal olimpiade itu biasanya yang mengena itu ketika dia berada di tahun tersebut. Jadi umpamanya ada, coba cari suhu ke 2000 dari X plus 3 pangkat 2000, sekarang 2021 ya, 2021. Nah, kayak gitu. Jadi emang gimana cara kamu membuat video yang menarik untuk orang lain lihat. Tapi tetap ada materinya ya di sana. Oke, ini adalah contohnya. Jadi contohnya di sini saya geser sedikit ya. Jadi contohnya di sini di halaman sampul, kamu bisa ngasih foto kamu, foto selfie kamu sebagai identitas kamu, kemudian kamu bisa kasih di sini. Ini kebetulan kan saya sendiri, kalau kamu juga kamu bisa tambahin NIM, mungkin jurusan, karena kan kalau di YouTube kan kita nggak tahu ya jurusan kamu apa kalau hanya dari NIM. Kemudian kamu kasih ini materinya. Jadi materi ini contohnya kampus tetap ya, kampusnya mana. Ini adalah contoh materi yang saya ambil. Umpamanya saya mau bahas soal yang ada pada bab integrasi fungsi rasional dengan pecahan parsial. Ini materinya. Kemudian identitas saya. Dan terakhir adalah ini diberikan seperti ini. Jadi tugas ini disusun untuk apa? Untuk memenuhi proyek kalkulus 2 yang diampu oleh dosen siapa. Seperti itu ya. Kemudian, halaman kedua dari proyeknya adalah alasan kenapa kamu memilih itu. Why I choose the problem. You can do it in English or in Indonesia, or you just can mix it, no problem. It's up to you. Contohnya, kalau umpamanya saya mau kasih contoh, saya itu tuh sebenarnya umpamanya integral yang fungsi rasional, sebenarnya kayaknya fungsinya small, maksudnya itu kayaknya fungsinya gampang aja. Tapi ternyata ketika umpamanya seperti ini ya, X plus 3 dx. Nah, kan kayaknya cuma gini aja, tapi ternyata kerjaannya lama prosedurnya gitu. Nah, biasanya orang kalau lama kan nggak seneng ya, tapi ini saya malah seneng. Kenapa? Karena ini kan yang pertama adalah kita harus melakukan prorogasi fungsi atau membaginya dulu ya, terus baru pecahan parsial. Kan jadi 2 step yang harus dilalui dan dia sangat panjang dan lama. Tapi yang bikin saya suka mengerjakan soal-soal ini yang model materi ini adalah ketika saya menemukan jawabannya, saya akan merasa puas. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa saya suka pada soal-soal dengan materi seperti ini. Tapi yang kedua adalah ketika long prosedur ini biasanya akan suka membuat ketidakhati-hatian, biasanya salah hitung atau apa, ya itu tetap ada. Cuman ketika kamu sudah menguasai konsepnya, kamu mengerjakan
yang harusnya lama, kadang kamu bisa persempit, percepat, dan ketika dapat answer-nya, kamu pasti akan satisfied. Nah, kemudian ini adalah halaman ketiga, kamu tulis problemnya di sini, apa gitu ya, ditulis. Ingat, pakai equation jika kamu pakai mengetiknya. Tapi ketika kamu punya pen, tablet, atau alat bantuan apapun itu, kamu bisa langsung menulis ini, pokoknya integral, bla 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 bla, dx, it's okay. Jadi bebas. Kalau kamu tidak punya alat bantu itu, ya gunakan aja equation. Dan kamu sudah tuliskan hasilnya dulu. Kemudian jangan lupa sumbernya ditaruh di sini bawah ya. Selalu sebutkan sumbernya. Halaman selanjutnya adalah solution. Kamu bisa tulis di sini kayak tadi. Kalau pakai pen tablet silahkan tuliskan langsung. Kalau tidak ada ya kamu bisa pakai PowerPoint seperti biasa. Jadi kamu tuliskan dulu solusinya apa begitu ya. Kemudian, nah ini saya beli halaman 10 adalah maksimal ya. Kalau kurang dari itu it's okay. Lebih dari itu no. Ya, di sini adalah halaman terakhir itu kayak penutup dan kamu harus memberikan a little motivation or little message from you to others gitu ya. Jadi, for example, if I am want to make a message for you, I will say that like this. You will never know if you don't start, right? Ya kan, kamu tidak akan pernah tahu ketika kamu tidak mencoba. Nah, tapi start di sini memang harus hati-hati karena start di sini akan ada dua hal, mencoba untuk hal yang baru atau hal yang negatif atau positif gitu. Barunya pasti lah ya, maksudnya baru ini akan membuat dua negatif atau positif. Nah, yang ini aja yang harus kamu itu ya. Selama hal itu positif, maka you have to try. Take your chance, ambil kesempatanmu, dan do your best, lakukan yang terbaik pada saat itu. Kemudian, let the gods decide the result. It always fit you. Jadi, apapun yang terjadi, memang hanya Tuhan atau Allah yang akan menentukan hasilnya. Manusia hanya bisa berusaha dan berjuang, hasilnya tetap Allah yang menentukan, dan kamu harus percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.